Agar terhindar dari ulah nakal pedagang yang menjual daging ayam tidak segar atau bahkan berformalin, ada baiknya kita simak tips berikut ini. Sekalipun gizinya tinggi, namun kita harus tetap waspada dalam memilih dan membeli daging ayam. Salah mengonsumsi daging ayam dapat membawa dampak kurang baik pada kesehatan. Gosok kulit ayam menggunakan jari tangan. Bila ada rasa seperti tepung, Anda patut curiga. Kemungkinan daging ayam telah dicuci atau dilumuri bahan kimia. Untuk mengetahui apakah daging ayam yang dibeli mengandung boraks atau tidak, Anda bisa melihat dengan cara mengamati. Apakah ada lalat yang hinggap pada daging ayam? Jika tidak, Anda pantas untuk membelinya. Seperti halnya daging, ayam juga memiliki bau khas. Bila tercium bau anyir, segera tinggalkan daging ayam itu. Dari segi warna, daging ayam yang baik adalah yang berwarna putih krem sedikit kemerahan. Kemudian, coba tekan daging ayam yang akan Anda beli. Jika kembali ke bentuk semula dan kenyal, daging ayam dalam kondisi segar. Dan ingat, jangan terpengaruh dengan harga murah. Bagaimanapun kualitas dan keamanan tetaplah nomor 1. Sadrina Evanalia, Andrianto, Berita 1, Jakarta. Ya itu tadi dia tips untuk beli ayam ya, mana yang bagus, mana yang enggak. Nah Pak Mujib, ini kalau dari data Bapak ada nggak sih misalkan di daerah mana yang paling banyak menjual makanan dengan zat berbahaya? Misalnya di pasar mana, daerah mana? Kalau yang kami temui itu hanya ada sebagian kecil di beberapa daerah. Dan terutama di Jakarta karena emang produksi mereka itu rata-rata agak banyak, dan kemudian bagaimana untuk supaya besoknya bisa dijual lagi, maka mereka menggunakan itu. Nah, kalau misalnya satu contoh kasus ayam tadi. Nah, ayam itu memang dari sekian bagian yang dijual itu yang paling rentan adalah usus memang gitu. Nah, jadi kami sebenarnya ketika ada beberapa kali kesempatan gitu, tidak intinya selalu menghimbau untuk tidak menggunakan bahan berbahaya untuk makanan. Cuman memang di sini kami juga sangat berharap kepada pihak pemerintah untuk memberikan sanksi yang mungkin lebih berat atau paling tidak ada penegakan hukum lah gitu. Nah, kalau kita lihat dari penegakan hukumnya sendiri itu kan kurang ada kurang ada kurang ada niatan yang ditunjukkan dengan rutinitas pengecekan atau seperti yang disampaikan oleh Pak Sudaryatmo tadi gitu. Oke. Itu dari kami. Nah itu kalau tadi salah satu tipsnya adalah jangan tergiur dengan harga murah. Apakah betul bahwa kalau murah jauh itu pasti mungkin gimana ya, kita bisa curiga gitu ya dengan kalau gini, kalau ayam itu sebenarnya simpel, kecuali kalau misalnya dia dicelupin formalin. Tapi kalau misalnya ayam itu ayam tiren lah gitu. Jadi begitu mati itu dagingnya itu agak kemerah-merahannya gitu. Dan cirinya lagi itu kulitnya atau dagingnya itu sedikit agak rapuh ya gitu. Itu kalau ayam tiren. Tapi kalau untuk yang memang masih segar yang kemudian sebenarnya tidak mempengaruhi itu nanti akan dijual murah atau enggak. Jadi pedagang itu hanya ingin supaya kalau hari ini tidak habis, besok masih bisa dijual dan cukup menarik dari sisi warna dan itu bagi konsumen gitu. Karena ketika memang ayam itu sudah nggak menarik gitu ya, memang pasti mereka akan beli. Ya. Oke. Nah, kalau dari semua produk segar yang ada di pasar, ini yang paling sering dicurangin apa sih Pak? Ingin biar konsumen tuh bisa jaga-jaga. Sepengetahuan kami itu produk-produk basah yang mudah basi, kayak misalnya mie gitu. Mie itu kan memang ada bahan pengawetnya, tapi tentu bahan pengawet makanan, karena kalau misalnya dia tidak ada bahan pengawetnya, itu ya paling hanya tahan sehari ya gitu. Sementara biasanya mereka produksi kan di sore atau di malam yang kemudian
dijual pagi. Dijual pagi gitu kan, atau taruhlah sampai sore, dan itu sudah sedikit agak kayak berkeringat gitu, berlendir gitu kalau misalnya dijual sorenya. Nah, untuk tahu ini kan juga paling hanya sehari semalam ya gitu untuk efeknya, kecuali tempe memang bisa sampai itu. Jadi kalau tempe hampir tidak begitu perlu dikhawatirkan lah gitu. Karena kalau misalnya itu menggunakan bahan-bahan, jadi kalau proses tempe itu kalau tidak bersih saja airnya itu bisa jadi rusak. Dan kemudian ayam, kalau daging itu jarang, kecuali kalau mereka dibekukan, karena rata-rata pedagang daging itu punya freezer ya. Kalau ayam juga begitu, cuman kalau ayam itu terutama kalau sudah nginep istilahnya itu, tekstur jadi bentuk ayamnya memang sudah sedikit agak berubah, walaupun itu di es misalnya gitu. Oke, baik. Oke, kita akan lanjutkan dialog ini setelah jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami.